tentang kegiatan ekonomi. Ada yang ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi, masih ada yang ingat? Oke, kegiatan ekonomi. Ini kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang minggu lalu kita bahas kan? Baru apa itu jenis kegiatan ekonomi? Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Oke, sekarang kita lanjutannya kita bahas tentang pasar. Yang tentunya udah tahu pasar kan? Sudah mengenal pasar. Ada yang tahu pengertiannya? Oke, pasar adalah institusi atau prosedur hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang dan jasa. Atau secara teknis pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Kalau kita itu ke pasar ngapain? Belanja atau disebut dengan transaksi jual beli. Oke, fungsi pasar itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi sarana distribusi, yaitu tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand and supply. Yang kedua yaitu fungsi sebagai pembentuk harga. Yang pertama yaitu penentu harga barang dan jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal dengan mekanisme pasar. Harga bisa naik turun, contohnya harga barang. Kalau misalkan sekarang kita membeli baju dengan harga 75, mungkin minggu depan itu udah ada naik. Oke, jadi itu disebut dengan harga naik pasar atau fungsi pembentuk pasar. Yang ketiga itu ada promosi, memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait dengan manfaat, kualitas, keunggulan dan harga pemasarannya. Ada fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan transaksi atas komunitas pada sektor informal dan informal. Oke, ciri pasar. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri pasar? Yang tentunya harus ada barang dan jasa. Kalau nggak ada barang dan jasa berarti itu bukan pasar. Yang kedua ada pembeli dan ada juga penjual. Oke, yang ketiga ada proses permintaan serta penawaran. Contohnya kita membeli suatu barang, kalau misalkan harganya tidak cocok bisa kita tawar. Oke. Yang keempat terdapat interaksi antara pembeli dan penjual secara langsung. Baru masuk ke jenis pasar. Jenis pasar itu ada 2. Yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Contoh pasar tradisional itu tempat di mana pembeli dan penjual melakukan pembayaran secara cash atau bisa secara tawar menawar. Oke, contohnya di bulan bisa kita menawar dan membeli situ. Pasar modern. Sekarang masuk ke pasar modern. Pasar di mana terjadi berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas. Kalau di pasar modern itu kita membeli suatu barang, artinya kita tidak boleh menawar. Tidak boleh, misalkan harga tidak sesuai yang kita inginkan, itu tidak boleh kita tawar. Oke. Pasar juga ada menurut bentuk kegiatannya. Yang pertama pasar fisik. Pasar di mana terletak berbagai jenis barang yang dijualbelikan dapat dibelikan oleh konsumen. Yang ada juga pasar abstrak di mana terdapat pedagang yang tidak dapat ditawar. Itu barang yang dijualbelikan dapat dibeli oleh konsumen. Itu pasar fisik. Ya, kalau pasar abstrak merupakan pasar yang sekarang pasar menurut produk yang dijual. Yang pertama pasar konvensional. Ingat ya, pasar konvensional, pasar modern dan pasar komoditas. Oke, dan penjelasan yang tadi ada yang masih ingat. Apa itu adalah dari
pelajaran yang diberikan guru kami. Dan juga